Pemirsa, wabah pandemi COVID-19 masih jauh dari tuntas, namun sejumlah figur yang disebut berpotensi menjadi kandidat capres mulai mengasah popularitas dan elektabilitas. Bahkan demi melengkapi kerja mesin partai politik, kekuatan relawan yang dianggap menarik kini mulai dilirik. Kunjungan kerja Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ke Sumedang, Jawa Barat yang didampingi Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Jumat pekan lalu, menjadi magnet perhatian publik. Pasalnya, nama keduanya disebut berbagai lembaga survei menjadi kandidat potensial di Pilpres 2024. Ya benar, kita melakukan penjajakan, kita membahasnya cukup mendalam, serius, terkait kolaborasi pangan. Bukan 2024 Pak. 2024 Pak, gimana Pak? Ini membicarakan tahun 21, kita bicarakan tahun 22. Betul, ada penjajakan. Ada penjajakan, eksplorasi untuk pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat di Jakarta. Dan kita ini sahabat lama. Saya dengan Pak Bupati sahabat lama, dengan Kang Emil sahabat lama. Kita ini kolaborasi sejak Kang Emil belum jadi wali kota. Saya juga belum berada di wilayah public policy. Jadi ketika kita ngobrol meneruskan apa yang biasa kita bahas. Namun benarkah pertemuan kedua gubernur itu murni kerja-kerja birokrasi? Ataukah ada udang di balik batu demi kepentingan Pilpres 2024? Tidak bisa dinafikan aspek publisitas politiknya. Ya, kalau kita bicara aspek publisitas politik kan biasanya dalam komunikasi politik berorientasi pada 4 hal. Pertama adalah pada goodwill, niat baik. Kemudian yang kedua pada understanding, membangun pemahaman bersama. Kemudian yang ketiga pada respect. Kemudian yang keempat pada popularity. Nah, itu yang biasanya akan mengiringi perjalanan aktor yang masuk dalam perbincangan halayak, terutama bicara kontestasi mendatang. Kalau saya lihat, setiap tidak ada incumbent dan proses tidak adanya kandidat yang betul-betul dominan, itu pertarungan pasti lebih dini. Berbeda misalnya dengan 2019, ada sosok Pak Jokowi yang dominan, sehingga kemudian atmosfer bergerak di sosok Jokowi, kemudian mencari penantangnya. Ibarat bermain catur, Ketua DPR Puan Maharani mulai melakukan langkah kuda. Puan juga tebar pesona dengan memajang gambar besar dirinya di sejumlah daerah, termasuk melakukan kunjungan kerja ke Solo, Jawa Tengah dengan ditemani Wali Kota Gibran Rakabuming Raka, namun tanpa kehadiran Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Adegan politik itu memperkuat dugaan PDIP cenderung mengusung Puan dibanding Ganjar sebagai bakal calon di Pilpres. Meski tidak dijagokan oleh partainya sendiri, hasil survei SMRC justru menunjukkan Ganjar lebih berpeluang memenangkan Pilpres dibanding Puan. Apakah faktor PDIP berpengaruh terhadap Ganjar? Seberapa besar pengaruhnya jika ada? Gitu. Atau ada faktor-faktor yang lain? Dan ternyata kita melihat ada sumber-sumber potensial lain yang justru memperkuat potensi Pak Ganjar. Nah, termasuk faktor-faktor misalnya dukungan partai yang lain dan juga faktor efek kepuasan publik terhadap Pak Jokowi. Selain mesin partai politik, kekuatan relawan pun mulai dilirik. Dan relawan Joko Widodo terlihat yang paling seksi dan menarik. Sabar dulu, tidak usah tergesa-gesa, nggak usah tergesa-gesa, nggak usah gerusa-gerusu. Saya tahu relawan Jokowi, termasuk Seknas Jokowi, ini seksi, pasti akan ditarik-tarik ke sana kemari oleh para calon yang ingin maju pada pemilihan presiden 2024. Akan menjadi rebutan banyak pihak untuk didekati. Kenapa begitu? Karena para relawan ini telah terbukti bisa mengantarkan
mengantarkan saya menjadi Presiden Republik Indonesia 2 periode. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada program Metro This Week kali ini. Saya Gemma Tanjung dan segenap tim bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Metro TV